Bang Aiman, jadi begini. Memang kalau kita berbicara kembali lagi ke spirit topik hari ini, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo itu memang kita tidak bisa Dan juga ada pagar laut tadi. tidak bisa mengkuantifikasi apakah program A ini bobotnya sekian persen, program B ini bobotnya sekian persen. Tapi ini merupakan sebuah kontinuum, sebuah harmonisasi di mana kepuasan itu terbentuk akibat kebijakan-kebijakan yang rakyat merasa dan rakyat percaya bahwa itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro untuk rakyat. Nah, maka daripada itu kita perlu membedah satu-satu. Kira-kira apa sih komponen-komponen atau yang seperti yang biasa saya sebut ini gol-gol yang sudah terjadi di 5 menit pertandingan sepak bola ini, yaitu di 100 hari pertama ini. Nah, sebelum itu kita perlu mengklarifikasi beberapa hal. Saya rasa tadi ada beberapa statement yang terlalu tendensius. Yang mana tuh? Silakan Contoh misalnya ada kesan ingin mengsegregasi atau mengkotak-kotakan swasta dengan pemerintah. Yang saya rasa itu tidak sepenuhnya sama sekali tidak betul. Swasta dengan politik maksudnya? Swasta dengan politik. Bisnis ya bisnis aja. Kenapa contoh misalnya? Nggak begitu ya? Sama sekali tidak begitu. Kenapa? Karena Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan juga selalu mengajak swasta untuk berturut serta untuk membangun bangsa ini. Untuk membangun, berkontribusi, menggunakan kontribusi swasta untuk program-program pemerintahan. Inilah yang namanya kolaborasi antara publik dengan private. Jadi sama sekali tidak ada segregasi seperti itu. Enggak, kalau soal itunya betul, Mas. Yang saya maksudkan itu pengendalinya. Nah, jadi pengendalinya adalah pemerintah. Kalau sekarang ini kan ada pengendalinya. Emang zamannya Pak Jokowi pengendalinya bukan ya misalnya juga. Undang-undang Ciptaker bisa sekian cepatnya itu kan kalau nggak ada saweran kan nggak mungkin, Mas. Dari pengusaha maksudnya? Iya, kalau nggak ada saweran. Ini yang saya bilang tendensius. Pengendalinya itu simpel, Bang Aiman. Pengendaliannya adalah aturan yang berlaku seperti apa. Ini bukan masalah hanya kasus soal pagar laut atau kasus-kasus yang lain. Ini semuanya seragam. Presiden mengatakan bahwa kita justru ingin mengajak swasta untuk membangun negeri. Tetapi rambu-rambu yang ada, aturan-aturan yang ada itu harus dipatuhi. Siapapun swastanya, semuanya terbuka lebar asalkan mengikuti aturan. Tapi saya mau tahu, ini tudingan, boleh saya bilang tudingan ya? Jadi di zaman sekarang kalau bukan merupakan game changer, maka Pak Prabowo akan diatur oleh swasta, itu yang Anda sampaikan kan? Ya. Kalau tidak mengubah. Kesan yang paling semakin mengerucut ya dibalik kan gini. Melanjutkan Jokowi ini Artinya diatur oleh swasta kan gitu? Melanjutkan Jokowi ini juga sebetulnya ada memecah suara kelompok kelas menengah demokrasi, ya kan, yang tadinya mendukung Jokowi dengan segala macam yang terjadi, dengan melihat konflik kepentingan segala macam, sekarang sangat kritis loh terhadap persoalan demokrasi, demokratisasi dan sebagainya. Nah, ini juga adalah satu fakta. Jadi kalau misalnya yang ini, misalnya, oh biarin aja lah, dia nggak membahayakan. Betul, dalam survei mungkin suaranya nggak termasuk yang disurvei. Tapi ini hanya bisa dicapai kalau orang yang disurvei tetap puas. Puasnya orang yang disurvei ini apa? Ya dapat bansos. Zaman Pak Harto ya dapat sembako, dapat BBM. Ya, apa kaitannya itu kemudian dengan mengatur ulang swasta lagi? Kan ada kaitannya. Gini Mas, untuk punya uang fiskal yang dalam fiskal yang sempit, ambil kata saya akan menerbitkan sekuritisasi lewat Danantara di luar APBN. Kan harus ada yang beli di tengah situasi global juga yang uncertainty. Yang membeli ini kan pasti swasta kan? Ya kan? Ya. Pasti swasta. Nah kalau swasta misalnya mau, oke Pak, saya beli proyek saya, tanahnya tolong dikasih ke saya. Nanti saya tanah ini, saya go public segala macam. Kan nggak bisa begitu. Oke, dia ngatur tuh. Dia yang ngatur. Pak Prabowo nggak mau itu. Kalau kita lihat Trump deh, nggak usah kita ngomong Prabowo dulu deh. Trump dari 36 order itu seperti itu. Misalnya soal gas, ya, yang dia bilang, misalnya kita ambil contoh Trump dah, game changernya apa nih? Soal gas gitu, karena di Amerika Serikat itu employment-nya itu datangnya dari industri migas. Kalau dia tidak membuka yang namanya industri oil and gas-nya dan terus menginsentif energi alternatif EBT, maka pekerja tradisional dia tidak mendapatkan ruang untuk keberlanjutan. Itu untuk pemilih, Mas Aiman. Itu untuk pemilih dia gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan saat ini karena dominasi atau swasta itu terlalu mendominasi. Itu versi Anda ya? Ya versi saya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa melakukan, nggak punya ruang gerak yang cukup. Versi saya, sesuatu yang harus kita ungkapkan di depan. Jadi banyak kelompok demokrasi yang melek demokrasi mengkritisi situasi konflik kepentingan yang semakin parah. Oke, baik. Ini versi Bung Yanuar. Tapi silakan untuk kemudian dijelaskan. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami adalah seakan-akan ada narasi presiden itu mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang populis atau berdasarkan appetite daripada konstituen. Tadi ada contoh misalnya contoh kenaikan
tidak jadinya naiknya PPN dari 12% tetap di 11% itu adalah akibat karena Presiden merasa bahwa ini akan kehilangan dukungan dari kelas menengah. Yang sebenarnya alasan sebenarnya bukan itu Bang Aiman. Alasan sebenarnya pertama adalah Presiden menyadari betul bahwa karena nature of PPN itu pasti akan melemahkan daya beli. Sehingga pertanyaannya adalah oke, memang di satu sisi PPN menyumbangkan pendapatan terhadap negara. Hasil kenaikan itu diprediksi awalnya jika jadi naik dari 11 menjadi 12% itu bisa menyumbang sekitar 70 triliun ekstra pendapatan negara di tahun 2025. Tapi Presiden juga percaya bahwa ada cara-cara lain untuk memboost revenue kita. Kalau kita bedah, katakanlah komponen-komponen pajak. Komponen pajak itu tidak hanya PPN, kita memiliki PPH, baik itu PPH badan maupun PPH 21 katakanlah. Maka daripada itu cara yang ingin Presiden tempuh adalah membesarkan sumber-sumber pendapatan dari pendapatan pajak yang lainnya. Melalui apa? Melalui apa yang selalu disebut sebagai tax compliance. Menaikkan tax base, orang yang selama ini tidak membayar pajak atau orang yang selama ini harusnya membayar sekian tapi tidak membayar sekian, itu yang akan ditertibkan. Lalu jangan lupa juga negara baru saja meluncurkan instrumen core tax, yaitu adalah suatu bentuk digitalisasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini juga. Nah, ini adalah metode-metode yang ujung-ujungnya bisa membesarkan penerimaan dari segi pajak. Lalu kedua adalah juga ada seakan-akan narasi yang mengatakan bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025, yaitu adalah instruksi Presiden untuk melakukan penghematan baik di tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah senilai kurang lebih 300 triliun di tahun 2025, itu bukan merupakan mengambil spending sehingga akhirnya tidak jadi di-spend. Bukan, tapi itu adalah meng-cut spending yang tadinya digunakan untuk spending-spending yang tidak berkualitas. Seperti misalnya perjalanan-perjalanan dinas yang tidak perlu. Meeting-meeting yang tidak perlu dan tidak berkontribusi. Itu di-cut dan direalokasikan untuk program-program yang bisa langsung bermanfaat kepada ekonomi, kepada kesejahteraan masyarakat, kepada development of human capital. Kenapa? Karena government spending, Bang Engman, itu merupakan salah satu komponen pendukung dari ekonomi kita. Memang komposisinya tidak terlalu besar. Konsumsi domestik nomor 1, lalu di bawahnya ada investasi, lalu ada net ekspor, baru nanti di bawahnya lagi ada government spending. Tetapi Presiden juga menyadari bahwa selama ini postur daripada APBN ini masih bisa diperbaiki. Sebagai contoh, Bang Aiman, sekitar 1/3 sampai 1/4 dari total APBN kita di tahun 2025, yaitu senilai 3.600 triliun, itu larinya untuk belanja pegawai, untuk operasional. 1/4 lagi larinya ke transfer daerah, di mana kurang lebih setengahnya juga untuk membiayai belanja pegawai. Nggak produktif. Daerah. Nah, bukan berarti ini harus melakukan pengurangan pegawai, bukan. Tapi ini semua harus dievaluasi kembali, supaya apa? Struktur APBN kita yang hari ini terlalu OPEX oriented, itu bisa di-shift untuk menjadi struktur APBN yang lebih capex oriented. Capex oriented artinya apa? Investasi di infrastruktur, investasi di sumber daya manusia, termasuk salah satunya melalui program makan bergizi gratis. Sehingga spending ini menjadi spending yang berkualitas dan mampu mendongkrak ekonomi. Kalau plus pertanyaan kita bisa tadi, mendapatkan extra revenue. Bung,